Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, rekan-rekan. Wow, Assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Semangat terima pagi. kasih waktunya. Oke, malam ini kita ketemu lagi di agenda Cireng. Kita cirengan bareng di malam minggu. Menu yang kedua yang kami sajikan pada hari ini adalah seseorang yang sangat prestatif sekali di pekerjaan maupun di luar pekerjaan. Sebelum ke sana, saya perkenalkan dulu host kita dengan saya sendiri dari Sugeng, lalu teman kami Imam Adrian Disoyo. Silakan Mas Imam, disapa netizennya. Halo, selamat malam teman-teman penikmat Cireng ya. Bertemu lagi dengan kita Risoyo and Gang di acara Cireng. Cerita bersama Risoyo and Gang. News. Wah, gitu ya. Luar biasa. Iya, jadi kodenya kalau kita ngomong Cireng, news karena kan gitu kan. Ya. Kita ulangi ya. Kita ulangi lagi ya, biar, Mas Widi ya. Biar narasumbernya Masuk. kopi. Oke, masih bersama kita Cireng, news. Asik. Gitu ya. Itu Subekti di kafe Wek-Wek juga nyus itu Subekti itu. Ownernya kafe Wek-Wek. Kita sapa dulu, halo Subekti, owner kafe Wek-Wek. Oke ya. Malam ini kita kedatangan tamu, menu yang kedua Cireng kali ini. Cirengnya kalau kemarin pakai sambal balado ya, kita hari ini pakai sambal bumbu kacang, permintaan dari saudara Subekti. Nah, menu yang kedua ini kita kedatangan tamu dari rekan kita Mang Widi, karena orang Bandung ya, Mang Widi Adriana Putra. Halo Mang Widi. Halo Mas Geng. Oke, ya Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktunya Mang ya. Kalau kita sedikit flashback terkait Mang Widi ini, dari mulai CV-CV-nya dan prestasi-prestasinya. Pertama kali kenal dulu saya sama Mang Widi itu di tahun 2014 ya. Waktu itu di acara inovasi lah. Di inovasi hingga ke Jakarta bareng-bareng gitu. Dan setelah itu Mang Widi waktu itu masih pakai seragam biru waktu itu, ingetnya aku masih. Betul. Nah, ya kan? Unyu-unyu Mas Geng. Masih unyu-unyunya itu. Kayaknya kalau manggil Mang kayaknya pati tua ya. Kang aja atau AA lah, boleh lah. boleh. Kayak Mang dekan ini kayaknya. Kang Cireng. Iya, amang-amang tukang bakso ya, Amang Cireng. Abang Cireng gitu. Oke. Iya. Oke, berarti Awidi ya. Awidi itu dulu pertama kali kenal di 2014 ya. 2014 sempat menghilang di 2015, 16 mulai muncul, dan tahun 2017 lah meledak-meledaknya Mang Widi hingga sekarang ini ya kan. Nah, bener ya Mang Widi ya? Mas Geng. Oke. Betul Mas Geng. Kita sudah kenal berapa tahun ya Mas Geng berarti ya? Lumayan lama juga berarti ya. Sekitar 7 tahunan lah gitu bersama Mang Widi. 7 tahun yang lalu ya. Rata-rata. Iya. Dan kita sampai hingga saat ini berpartner terus ya Mang Widi ya. Di agenda-agenda Alhamdulillah tertentu. banyak ilmu juga. Atau dari Mas Imam, silakan. Oke. Ya kalau saya sih karena memang meskipun baru kenal tapi tadi sudah ngobrol-ngobrol sama Mang Widi ya. Kok Mang jadi Mang lagi. Widi ya. aja. Iya, kalau atau jadi kayak panggilan sayang nanti jadi ya. Oke, sama Widi nih ya. Jadi tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebentar dan ternyata alhamdulillah memang Widi ini sungguh luar biasa. Tadi saya sebelum lanjut ke acara diskusi sama Widi ya, kita akan sampaikan dulu terkait dengan CV dari Widi yang memang ternyata
dia ini orang yang luar biasa. Tadi sudah disampaikan oleh Bro Sugeng tadi bahwa tidak hanya di dunia kerja tapi di luar pekerjaan pun dia sangat luar biasa. Banyak dedikasi-dedikasi yang dia berikan dan juga semangat-semangat yang ia jalankan. Bahkan ia pernah menjadi juara the best heavy equipment operator di perusahaannya dan juga banyak inovasi-inovasi yang menjadi juara juga di perusahaan. Dan ternyata banyak sekali improvement juga baik terkait dengan improvement pribadi maupun improvement perusahaan yang dia lakukan. Bahkan di waktu dia masih sekolah pun banyak training-training yang dia jalani meskipun itu di luar area sekolahnya, skopnya, tapi banyak training-training yang dia ikuti juga. Seperti itu ya Bro Sugeng ya. Ya, gitu. Gitu. Nah, selain itu juga Mang Widi kayaknya orangnya visioner banget kalau kita sekilas lihat ya. Nah, tapi kalau kita cuma baca, cuma kalau kita bacakan sendiri nggak tanya langsung ke orangnya, kayaknya nggak afdol ini, Mam. Kita tetap harus ke Awidi lah selaku pemilik dia. Bahasanya terlalu tinggi ya. Aku kadang mulai gini lebay, Mam. Dia adalah pemilik dia itu, ya itulah. Ya makanya itu langsung kita sambut menu cireng kita Awidi, tepuk tangan. Luar biasa. Silakan perkenalan mungkin Awidi buat rekan-rekan yang masih belum kenal siapa sih Awidi sebenarnya gitu. Oke Mas Geng. Ya alhamdulillah ya. Terima kasih nih Mas Imam, Mas Geng. Suatu kehormatan juga ya buat saya, bangga juga lah ya diundang di acara Cireng ini ya. Yang ya saya tahu lah, meskipun belum lama Cireng tapi mendatangkan narasumber-narasumber inspiratif ya. Ini saya suatu kehormatan juga nih bisa diundang di acara Cireng ya. Nah, oke, sebelumnya mungkin saya bisa memperkenalkan diri dulu ya, sebelum lebih jauh ngobrol gitu kan ya, kita ngobrol santai saja. Nah, jadi nama saya Widi Andriana Putra ya, kelahiran Bandung ya, tahun 93, 17 Januari ya. Jadi kalau bicara profil diri ya mungkin ya, kalau saya memang mengawali karir gitu ya, mengawali karir memang di satu perusahaan ya sama dengan Mas Geng ya, yang memang di awal saya flashback ke jauh ke belakang. Saya mengawali di SD di Kota Bandung ya, di SD Muhammadiyah 3 Kota Bandung, kemudian di SMP Negeri 49 Kota Bandung ya. Kalau SMP 49 itu dikenalnya SMP diskotik ya. Jadi diskotik itu di sisi kota Saeutik ya, jadi Saeutik itu sedikit jadi agak melipir ya. Jadi di sisi kota Saeutik itu agak melipir ke sawah gitu ya. Berarti mewah ya Bang ya, mewah ya Bang. Iya, mewah sawah gitu ya. Ya, dibilang gitu ya. Kemudian saya juga lanjut di SMK ya, di SMK Negeri 2 Kota Bandung di teknik pemesinan ya, teknik pemesinan CNC, kemudian bobot konvensional ya, dan gambar mesin. Ya itu mungkin basic saya dari akademik. Kalau untuk non akademiknya beberapa pelatihan saya ikuti ya, dari mulai pelatihan business school gitu ya, karena memang saya hobi bisnis juga gitu ya, dagang, kemudian kursus bahasa ya, kemudian juga ada beberapa training lainnya lah yang berhubungan dengan karakter building. Nah, sampai di tahun 2010 ya, 2010 saya lulus di SMK Negeri 2 Kota Bandung. Jadi SMK Negeri 2 Kota Bandung itu ya, ini sedikit bangga saya dengan sekolah saya. Memang SMK Negeri 2 Kota Bandung ini salah satu merupakan SMK tertua di Indonesia ya. Jadi dulu namanya STM Negeri 1 Ciliwung ya. Jadi di awal mulanya ada STM itu STM Negeri 1 Ciliwung yang ada di Kota Bandung ya, di seluruh Indonesia ini. Nah, ini saya sedikit bangga ya. Jadi memang sekolahnya luar biasa ya, dan saat ini pun memang secara klaster nomor 1 lah di Kota Bandung ya. Nah, ini biar kalau ada alumni yang nonton juga merasa bangga. Nah, kemudian setelah saya boleh disapa Mang nanti alumni iya.
Siapa tahu nih ada alumni yang gabung juga nih, beberapa memang saya share juga di grup alumni ya. Ya, apa kabar ya untuk rekan-rekan ya, nanti kita lanjut lagi nih komunikasinya setelah ini ya. Nah, setelah saya lulus dari SMK Negeri 2 Kota Bandung, ya memang saya jujur ya, memang terlahir di bukan keluarga yang mewah juga ya, bukan keluarga yang baik juga ya, keluarga yang sederhana ya. Emang dan saya anak pertama dari 3 bersaudara nih, Mas Geng, Mas Imam ya. Jadi saya punya 2 adik ya. Adiknya cowok semua ya. Dan umurnya selisih adik yang pertama selisih sekitar 2 tahun, adik yang kedua selisih ya 4 tahun ya, jadi tipis aja. Nah, itu ya latar belakang. Jadi saya memang ya mengawali dari nol ya, dari keluarga yang sederhana. Kemudian di 2010 saya memutuskan lulus sekolah untuk melamar kerja ya. Jadi melamar kerja itu juga di perusahaan yang saya tempati ini bukan perusahaan yang pertama saya melamar pekerjaan. Ada beberapa perusahaan yang coba saya masuki lamarannya gitu ya. Dan diterima juga itu alhamdulillah. Namun karena memang saya juga sudah mengetahui profil perusahaan yang sekarang, ya akhirnya saya memilih perusahaan yang sekarang ya. Itu Mas Geng dan Mas Imam. Secara singkat ya profilnya, nanti bolehlah tanya lagi ya. Oke, Mantap luar sekali biasa. tadi Mas Widi ya, luar biasa memang. Tadi dari sekolah teknik, tapi akhirnya belajar juga terkait dengan bisnis juga di Kota Bandung ya. Tapi kalau saya lihat ini ternyata Mas Widi juga belajar terkait dengan bahasa Inggris juga ya di LPP Belia Kota Bandung ya. Ya. Jadi kalau di situ kita lihat bahwa Mas Widi ini meskipun orang teknik tapi dia ingin belajar terkait dengan bahasa-bahasa yang lain dan juga terkait dengan ilmu-ilmu yang lain, Bro Sugeng ya. Nah, itu alasannya kenapa Mas Widi ya? Sampean orang teknik tapi nggak fokusnya ya di teknik aja, tapi sampean ingin belajar terkait dengan bahasa Inggris, terkait dengan bisnis. Itu kenapa itu? Oke, Mas Imam ya. Jadi memang kalau kita bicara belajar ya, kalau belajar itu ya ada pepatah mengatakan ya, kalau kita belajar itu harus merasa bahwa kita itu akan hidup selamanya. Jadi tidak ada berhentinya ya belajar itu. Ya, itu yang pertama ya. Kemudian juga salah satu circle kita terdekat gitu, yaitu keluarga atau support system kita, keluarga itu memang sangat mempengaruhi cara pandang kita ke depannya gitu ya, cara bergaul kita, kemudian cara berpikir kita itu juga memang berpengaruh dari keluarga. Dan saat itu memang yang sangat mengarahkan saya untuk belajar hal-hal baru itu adalah orang tua saya, dari bapak ya. Memang bapak punya kemampuan lebih ya di bidang komunikasi, kemudian juga secara relasi juga saya akui beliau punya banyak relasi baik di ya, beberapa instansi dan lain-lain, sehingga mendorong saya dan saya juga merasa itu adalah hal yang menyenangkan gitu ya, komunikasi dengan bahasa, kemudian juga belajar dagang. Bahkan dulu itu saya ingat waktu SMA nih ya, masih SMK ya, dulu masih SMK ya, karena dulu mungkin kan masih banyak bisnis MLM ya, multi level marketing, kemudian juga banyak bisnis lain-lainnya ya. Orang tua juga sempat dulu ya ikut di bisnis bagian seperti itu. Dan saya waktu SMA itu sudah ngintil lah gitu ya, sudah ikut bapak gitu kan, mulai presentasi kemana, kita keluar kota gitu kan, ke Garut, ke Sumedang, daerah Jawa Barat ya. Dan banyak ilmu yang saya dapatkan ketika saya bersama orang tua gitu, bersama bapak awalnya gitu kan. Nah, di situ juga mulai muncul lah rasa ingin tahu saya gitu kan, rasa ingin belajar saya. Ya kalau sekarang mungkin bahasa elitnya adalah curiosity gitu ya. Jadi benar-benar kita itu ingin mengetahui hal baru gitu kan, serta ya perkuat relasi gitu, perbanyak relasi ya. Itu yang mendasari saya mempelajari hal-hal lain selain ilmu teknik tadi yang ada di akademik ya, di sekolah SMK Negeri 2 Kota Bandung. Dan ya alhamdulillah gitu ya, saat ini pun ilmu yang memang saya pelajari dulu ya sangat
bermanfaat begitu, Kang Imam dan Kang Tuge. Iya. Berarti pernah menjadi bagian dari MLM ya? Pernah Mas Geng pengalaman, Wah, kita asik. ambil sisi positifnya ya. Iya, benar-benar. Itu downline keberapa itu? Downline masih di atas, tengah, atau Eh, paling bawah? jadi kalau bicara saat itu ya, Iya. memang orang tua itu kan ada level-levelnya gitu ya. Mungkin saya saat itu memang belum terlalu mengerti gitu ya sampai ke mana, tapi cukup cukup tinggi Cukup lah gitu tinggi ya. lah. Jadi ada Asik. ground gitu ya, ada platinum dan lain-lain, Iya. cukup tinggi gitu sampai ada passive income-nya. Nah itu juga ya cukup menarik gitu kan. Dan memang It- saat itu yang saya dapatkan ilmu yang banyak itu terkait komunikasi, terkait sosialisasi ya, interaksi. Dan itu yang memang mendasari saya agar sepertinya memang saya harus belajar komunikasi serta interaksi dengan individu atau kelompok lain lebih banyak Iya. nih ya, agar Ya, nanti ya bisa mengembang ke arah sana gitu kan. Itu Mas Geng dan Mas benar-benar. Iman. Wajar sih, soalnya ya itu yang sudah terasa lah ilmu komunikasinya, ngomong di depan umum, gimana cara menjawab Masa sih? itu udah kelihatan sih. Iya. Nah, Mas Awidi ini kenapa setelah SMK itu memutuskan tidak seperti teman-teman yang lain, misalnya kuliah atau yang lain lah gitu. Kenapa memutuskan, Ya, oke aku nyari kerja gitu. Itu atas dasar apa ya? oke Mas Geng. Jadi kalau bicara kenapa saya memutuskan untuk bekerja itu memang ya saya pernah berada di titik terendah nih Mas Geng dengan keluarga ya pada saat itu. Tidak mudah juga ya, tidak melihat hasilnya, tapi juga prosesnya saat Hmm. itu. Jadi ya karena memang saya terlahir di keluarga yang sederhana gitu ya, tidak bermewah-mewahan gitu ya. Memang kita perih gitu kan dari dulu ya. Saya juga menjadi anak pertama dari 3 bersaudara, dan pada saat itu tahun 2010 memang itu menjadi suatu pilihan ya bagi saya untuk memutuskan bekerja. Sebetulnya orang tua ya menawarkan saya gitu kan, menawarkan saya, Kak, kan kakak manggilnya Kak, kalau kakak memang berminat untuk meneruskan pendidikan, uh, silakan, nanti bapak akan berusaha keras untuk membiayai kakak. Walaupun saya tahu bahwa saat itu berat bagi orang tua saya, ya. Tidak mudah gitu ya memberikan biaya gitu ya sampai lulus. Nah, padahal saya keinginan ada itu waktu itu Mas Keng ya. Saat itu ada keinginan untuk meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Namun saya juga melihat ke sisi lain ada kedua adik saya yang masih sekolah ya, masih duduk di bangku SMP dan SD saat itu adik saya. Dan saya berpikir bahwa ya saya harus mengurangi ego saya gitu kan ya, mengurangi ego saya, dan memang saya harus keluar dari zona nyaman ini. Ya, saat itu kan ya 2010 saya harus keluar zona nyaman. Saya memutuskan untuk bekerja saat itu ke orang tua saya, ya saya ngomong, Pak, sepertinya kakak ingin bekerja gitu ya, karena kakak rasa ya sudah cukup bapak menanggung ya biaya pendidikan kakak, nanti insya Allah ke depannya mungkin kakak akan lebih mandiri dengan setelah bekerja gitu ya. Dan akhirnya saat itu ya sedikit cerita gitu kan, ada informasi ya untuk melamar pekerjaan, saya masukkan beberapa perusahaan, sampai juga saya pergi ke Cilacap saat itu, Mas Geng, untuk melamar pekerjaan ya di satu perusahaan kontraktor pertambangan juga itu ya, selain perusahaan yang saya ini saat ini bekerja gitu kan, ke Cilacap gitu kan dengan ya bekal seadanya gitu dari orang tua saat itu. Dan saya memang ya niat untuk bekerja gitu kan, niat untuk melakukan hal yang positif. Saya berangkat tuh ke Cilacap saat itu naik kereta, Mas Ben, kereta ekonomi. Saya naik ke kereta ke sana, dan di sana pun ya dan saya memang saat itu uniknya ya, saya itu memang belum pernah merantau sama sekali Mas Ben ya. Merantau itu bukan keluar dari Jawa Barat, itu belum pernah sama sekali kan.
saat itu saya memberanikan diri ya, keluar dari zona nyaman saya memberanikan diri untuk melamar kerjaan di luar daerah Jawa Barat. Saya ikuti prosesnya saat itu ya, dan tidak ada saudara juga di sana ya, ikuti prosesnya sampai memang dinyatakan diterima. Nah kemudian ya alhamdulillah saya merasakan bahwa oh ini proses yang saya jalani membuahkan hasil gitu ya. Dan kemudian saya juga mencoba melamar ke perusahaan lain mas kayaknya yang memang saat ini jadi perusahaan yang tempat saya bekerja gitu kan. Ya akhirnya saya diterima di perusahaan yang saat ini saya tempati ya, di perusahaan tercinta. Dan alhamdulillah ya dari Cilacap itu saya melamar pekerjaan ke perusahaan yang saya tempati saat ini ke Jakarta mas Geng. Jadi dari Cilacap ya naik kereta pulang ke Bandung langsung lanjut ke Jakarta. Dan di Jakarta saya melamar pekerjaan kembali gitu ya. Dan alhamdulillah diterima mas Geng saat itu. Ya diterima dan itu juga berkat orang tua ya, dukungan orang tua ya. Bahkan dulu memang pada saat saya merantau ibu saya itu sempat tidak mengizinkan saya untuk merantau ya, karena ya memang mungkin belum terbiasa ya ditinggal oleh saya gitu kan. Saat itu tidak diizinkan untuk merantau, berat intinya, sampai saya berangkat ke Cilacap pun beliau menangis ya, sampai sedih gitu kan. Namanya orang tua gitu ya, ke anak kan pasti tidak akan menginginkan jauh gitu dari anaknya. Iya, iya. Kemudian ya tapi tetap ibu saya juga tetap pada akhirnya merestui dan mendoakan saya, ya, mendukung, mensupport. Ya, akhirnya alhamdulillah ya, saya kabari orang tua saya diterima kerja. Dan memang saat itu juga belum tahu ya tempat kerja yang saya lamar itu akan ditempatkan Seperti sebagai apa? apa juga belum tahu. Iya, iya, Itu mas betul. itu Siap, mas siap, luar biasa. singkatnya. Nggak apa-apa ya kita flashback. Kayaknya kok kayak sedih mau nangis kalau misalnya butuh bahu untuk bersandar ini nah. Ya cukup Atau butuh sedih tisu, lah kalau butuh tisu boleh. membayangkan. Ya, Butuh tisu boleh nih betul. tisu. Aduh, iya, iya, iya. Benar, benar, benar. Kalau bicara purpose untuk saya saat itu sebelum saya bekerja, memang purpose sebesar saya adalah berjuang untuk keluarga ya, untuk keluarga. Kemudian juga untuk membahagiakan adik-adik saya juga. Saat itu memang saya juga berpikiran bahwa saya harus membiayai kuliah adik-adik saya ya, dan saya harus membuat bangga kedua orang tua saya. Itu purpose yang saat itu sebelum bekerja saya tanamkan di dalam diri saya, sehingga punya bahan bakar yang luar biasa gitu ya, yang luar biasa banyaknya, semangat yang luar biasa besarnya, sehingga ya mengiringi langkah saya ya untuk menjadi ya seorang yang mempunyai value tentunya. Itu mungkin ya purpose saat itu ya yang saya miliki, Mas Imam dan Mas Geng. Oke, Mas Widi, kalau tadi kita lihat berarti Mas Widi itu kan sebenarnya punya sebuah support system yang bagus ya di dalam keluarga. Jadi dari orang tua, bapak, ibu, dan juga motivasi adik-adik yang ingin dibantu seperti itu kan. Nah, itu saya lihat tadi juga ayah itu menjadi inspirasi utama oleh Mas Widi. Banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh ayah yang ingin Mas Widi lakukan juga. Nah, kira-kira ada sebuah cerita apa ya sama ayah dulu itu pernah sehingga ayah itu menjadi seorang sosok yang benar-benar inspiratif bagi Mas Widi? Ya, betul sekali Mas Imam ya. Jadi salah satu sosok atau individu ataupun ya support system tadi ya bahasanya yang menjadi penentu saya gitu ya, salah satu yang mendorong saya dan menjadi role model bagi saya memang adalah orang tua saya saat itu ya. Dan sampai saat ini pun beliau sangat menginspirasi saya. Dan kalau bicara cerita, sangat banyak sekali ya cerita yang memang sudah saya lalui dengan orang tua saya ya. Bapak terutama bapak yang memang benar-benar mendidik saya itu
dengan tepat dan dengan kehati-hatiannya gitu ya, baik dari menentukan cara bergaul saya gitu ya, kemudian mengarahkan saya ke hal-hal yang positif, kemudian ada beberapa aturan yang dibuat untuk saya gitu kan ya, agar lebih baik tentunya. Kalau cerita, ya ada salah satu cerita yang memang saat itu menjadi momen bagi saya juga gitu ya. Pernah di satu hari, di satu waktu, saat itu mungkin saya saat di bangku SMP mungkin ya, sedang SMP dulu ya, jadi SMP kelas 3 kalau nggak salah ya. Memang yang saya sampaikan tadi di awal bahwa memang saya saat itu bukan terlahir dari keluarga yang high gitu, yang mampu gitu kan, yang sederhana tentunya. Dan memang orang tua saya itu meskipun beliau misalnya ya ketika saya butuh biaya untuk lain-lain lah ya, untuk membiayai pendidikan saya, meskipun tidak punya gitu kan, tapi beliau itu tidak memperlihatkan gitu kepada saya saat itu, tidak mengatakan bahwa beliau tidak punya uang, tidak, dia akan berbicara apakah kebutuhannya kak, apakah bapak, insya Allah bapak akan penuhi, kakak mau apa, kakak butuh apa. Jadi selalu memberikan apa yang saya butuhkan, walaupun saya tahu, saya pernah mendengarkan ya ini juga salah satu momentum saya saat itu ya, mengubah cara pandang saya ke depannya. Saya pernah mendengarkan percakapan antara bapak saya dan ibu saya saat itu. Sampai saat ini tetap menjadi kenangan bagi saya ya, dan itu juga menjadi dorongan bagi saya agar apa? Agar saya bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi, ya, menjadi orang yang mempunyai value tentunya, Mas Imam dan Mas Tim. Sampai saat ini saya bawa semangat itu dan motivasi itu, Pak.